Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Ninya Malita Triani. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan paket tracer mengenai configuring multi-area OSPF v2. Seperti biasa, kita sudah mengisi user profile kita dengan benar. Kemudian, di sini kita baca terlebih dahulu background mengenai apa yang akan kita lakukan pada paket tracer kali ini. Okay, in this activity, you will configure multi-area OSPF v2. The network is already connected and interface are configured with IPv4 addressing. Your job is to enable multi-area OSPF v2, verify connectivity and examine the operation of multi-area OSPF v2. Kita akan menyelesaikan mengenai konfigurasi, lalu kita akan menjawab pertanyaan yang ada di akhir nanti. Oke, langsung saja kita ke part 1, configure OSPF v2. Langsung ke step 1, configure OSPF v2 on Air 1. Configure OSPF v2 on Air 1 with a process ID of 1 and a router ID of 1.1.1.1. Oke, kita masuk router 1. Enable terlebih dahulu. Configure terminal, lalu kita masuk ke router OSPF 1, lalu kita masukkan router ID-nya 1.1.1.1. Oke, step 1 sudah kita lakukan. Selanjutnya step 2, advertise each directly connected network in OSPF v2 on Air 1. Configure each network is OSPF v2 assigned areas according to the addressing table. Kita akan masukkan perintah yang sudah diberikan di sini pada router 1. Langsung saja kita masukkan network 10.1.0.0.0.255 area 1, lalu network yang kedua yaitu 10.1.2.0 network 10.1.0.0.0.255 area 1, lalu network yang terakhir yaitu 192.168.10.0 192.168.10.0 lalu 0.0.0.3 area 0. Oke. Step kedua sudah kita lakukan. Selanjutnya configure OSPF v2 on Air2 maksudnya on Air2 and Air3. Repeat the step above for Air2 and Air3 using a router ID of 2.2.2.2 and 3.3.3.3 respectively. Oke, kita akan mengkonfigurasi pada router 2 terlebih dahulu. Kita masuk CLI, enable, configure terminal, lalu router OSPF 1. Kita masukkan router ID 2.2.2.2. Kemudian kita masuk network 10.2.1.0 lalu 0.0.0.255 area 0. Network yang kedua. Kita masukkan 192.168, kemudian 10.0,
10.0 0.0.0.3 area 0. Lalu network yang ketiga 168.10.4.0.0.3 area 0. Oke, router 2 sudah kita konfigurasikan. Lalu kita masuk ke router 3. Enable configure terminal router OSPF1 router ID 3.3.3.3. Lalu masuk network yang pertama yaitu 192.168.2.0, lalu 0.0.0.255 area 2. Selanjutnya network yang kedua 192.168.1.0 0.0.0.255 area 2. Lalu network yang terakhir 192.168.10.4 0.0.0.0.3 area 0. Oke, di sini sebenarnya pada paket tracer ini kita sudah komplit nilainya yaitu 80/80. Mungkin langsung kita menuju agar praktikum ini terselesaikan semua. Kita menuju ke part 2. Verify and examine multi-area OSPF-V2. Step 1. Verify connectivity to each of the OSPF-V2 areas. From R1, ping each of the following remote device in area 0 and area 2, 192.168.1.2, 192.168.2.2, dan 10.2.1.2. Oke, kita akan melakukan ping persatu. Sebelumnya kita simpan terlebih dahulu, kita end, lalu write memory. Begitu juga pada router pada router 2 kita end, lalu write memory. Router 3 end, write memory. Oke, kita akan melakukan ping pada router 1. Langsung saja ping yang diperintahkan pertama yaitu 192. Kita bisa copy saja di sini ya. Kita copy. Oke, sukses rate 100%. Selanjutnya ping kita copy. Oke, sukses juga. Dan ping yang terakhir kita copy saja. Oke, sukses. Nah, selanjutnya step yang kedua, step 2. Use show command to examine the current OSPF-V2 operation. Use the following command to gather information about your OSPF-V2 multi-area implementation. Oke, kita akan mencoba semua perintah show yang sudah disiapkan. Kita buka R1, kita
copy. Oke, kita bisa lihat di sini ya. Apa yang akan kita dapatkan dari show IP protocol. Lalu selanjutnya show IP root. Oke, di sini IA bisa kita lihat show IP root. Lalu show IP OSPF database. Oke, mengenai link ID sini ya, bisa kita lihat semuanya. Lalu show IP OSPF interface. Nah, semua mengenai interface serial 0/0/0 dan lain-lainnya. Dan yang terakhir show IP OSPF network. Di sini bisa kita lihat network ID-nya. Oke. Mengenai 5.5, 9.9 di sini. Oke, selanjutnya kita akan menjawab question atau pertanyaan. Which router are internal router? Oke, maksud dari pertanyaan di sini adalah router mana yang merupakan router internal. Jadi router internal di sini adalah router 2. Selanjutnya, which router are backbone router? Router mana yang merupakan router backbone? Jadi jawabannya yaitu semua, baik itu router 1, router 2, dan juga router 3 merupakan router backbone. Yang ketiga, which router are area border router? Router mana yang merupakan router batas wilayah? Jadi batas wilayahnya di sini yaitu router 1 dan router 3 karena router 2 di sini adalah internalnya. Yang keempat, which router are autonomous system router? Router mana yang merupakan router sistem otonom? Jawabannya tidak ada karena semua interface aktif pada ketiga router, baik itu router 1, router 2, dan router 3 terhubung pada area OSPF. Selanjutnya, which router are generate type 1 LSAS? Jawabannya, jadi router mana sih yang menghasilkan LSA tipe 1? Itu semua router OSPF menghasilkan LSA tipe 1. Selanjutnya soal nomor 6. Which router are generating type 2 LSAS? Router mana yang menghasilkan LSA tipe 2? Jadi router tersembunyi di masing-masing area. Seperti kita bisa lihat tadi yang 5.5, 4.4, 6.6, 9.9 itu. Selanjutnya nomor 7. Which router are generating type 3 LSAS? Router mana yang menghasilkan LSA tipe 3? Jadi router 1 dan router 3 itu adalah yang menghasilkan tipe 3 karena masing-masing ABR dan perlu informasi dari satu area ke area yang lain. Jadi router 1 dan router 3. Pertanyaan nomor 8. Which router are generating type 4 and 5 LSAS? Router mana yang menghasilkan LSA tipe 4 dan 5? Tidak ada jawabannya, karena tidak ada ASDR di jaringan ini. Lalu pertanyaan nomor 9. How many inter-area router does each router have? Berapa banyak router antar wilayah yang dimiliki setiap router? Jadi jawabannya router 1 dan router 3 memiliki 2 IAS dan router 2 memiliki 4 IAS. Pertanyaan terakhir. Why should there usually be an ASDR? Is this type of network? Jadi, mengapa biasanya ada ASDR dalam jenis jaringan? Jawabannya, ASDR digunakan untuk menghubungkan domain routing eksternal. Oke, teman-teman.
uh, semua step by step setelah kita jawab, setelah kita selesaikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video saya kali ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan selamat mencoba.